berjumpa dengan kami komunitas Sahabat Sang Timur dari Kalimantan Timur dalam kandang rohani hari yang ketiga. Semoga kita dan keluarga dalam perlindungan Tuhan. Mari kita awali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hidup baru, atas berkat yang Kau sediakan untuk sepanjang hari ini. Secara khusus kami bersyukur boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga, Minggu Sukacita karena Natal semakin dekat, juga kandang rohani hari yang ketiga. Ya Bapa, bukalah hati dan budi kami supaya siap mendengarkan firman-Mu hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kandang rohani hari ketiga 13 Desember. Membutuhkan tembok. Ialah cinta kasih kepada sesama. Siapkan hati kita bagi kedatangan Kristus dengan hati penuh kasih terhadap sesama. Dalam hati tidak menyalahkan orang lain, tidak cepat membiarkan diri sakit hati kepada sesama. Bila ada kesempatan, tunjukkan cinta kasih itu dengan mengulurkan tangan untuk menolong sesama, dengan berdoa rosario bagi saudara kita yang berdosa. Mari kita dengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Bapak Robertus Adi. Ibu, para sahabat Sang Timur dan para suster PEJ dimanapun saat ini berada, selamat pagi dan berkah dalam. Pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan bersama dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama kita memohon bimbingan Roh Kudus agar apa yang kita renungkan pada pagi ini turut dengan kehendak-Nya. Sabda Tuhan hari ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian akan dirinya. Pemahaman akan jati diri membuat orang mengerti peran dan posisinya di hadapan orang lain. Yohanes Pembaptis menggenapi misinya sebagai pemberi kesaksian bagi Sang Firman dengan terlebih dahulu menyatakan diri di depan publik jati dirinya yang berada di bawah otoritas Yesus, Sang Firman itu sendiri. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memberikan kesaksian tentang terang. Yohanes jujur, tidak berdusta ketika beberapa imam dan orang Lewi datang dan bertanya tentang dirinya. Mereka bertanya kepada Yohanes karena menduga bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan. Setelah mendengar tentang ajaran dan karyanya, Yohanes jujur kepada mereka dengan mengatakan, "Aku bukan Mesias." Ia sadar siapa dirinya dan apa yang menjadi tugas perutusannya. Pemahaman dan kesadaran diri sendiri yang dimiliki Yohanes perlu dimiliki oleh orang-orang yang melayani Yesus. Bila orang tidak melihat jati diri dalam kaitan dengan Yesus, maka dia hanya bisa melihat kemampuannya. Orang semacam ini tidak akan rela direndahkan di dalam pelayanannya. Namun, bila kita berhadapan dengan Kristus, maka keangkuhan dan sifat mementingkan diri sendiri akan lenyap, meski mengalami perlakuan yang merendahkan diri sendiri. Yohanes Pembaptis memberikan teladan berada kepada kita semua bahwa kita harus bersikap jujur.
Dia tidak berdusta sekalipun ada kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan kita? Beranikah dan bersiakah kita bisa jujur dalam situasi dunia saat ini yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan hidup yang makin besar? Masih sanggupkah kita sebagai murid dan umat beriman hidup dengan penuh syukur dalam segala hal, walaupun kondisi kita buruk? Yohanes Pembaptis juga mengajar kita untuk selalu percaya akan nubuat-nubuat, termasuk nubuat Nabi Yesaya yang merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus sendiri dalam diri Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Sebagai umat Allah yang sedang menantikan Sang Terang Mesias yang kedua kalinya, kita dituntut fokus pada persiapan diri yang bersifat batin. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat yang kita sambut dengan sukacita Natal jangan hanya dimaknai sebagai pesta Natal, tetapi harus juga dimaknai sebagai peringatan akan kedatangannya yang kedua. Seperti Yohanes Pembaptis yang berteriak di padang gurun mempersiapkan kedatangan Sang Terang, kita wajib meneladaninya dengan lantang mewartakan pertobatan dan tekun berdoa dalam masa Advent ini. Mampukah kita menciptakan suasana Advent di rumah dan keluarga serta dalam komunitas yang penuh kerinduan akan Sang Terang yang membawa damai dan keselamatan? Semoga Roh Kudus yang memampukan kita untuk mempersiapkan perayaan Natal dengan penuh iman dan hati yang suci. Kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dua sahabat Sang Timur. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan penyelamat umat manusia. Utuslah kami untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Kami pun ingin menjadi utusan-utusan-Mu, menjadi sahabat setia bagi yang tersingkir, sahabat bagi yang kesepian, yang gembira, yang sedih dan susah, sahabat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan penghargaan. Ya Sang Timur, kupersembahkan sahabat-sahabat kami kepadamu hari ini dan sepanjang hidup mereka. Jadikanlah kami satu dalam ikatan kasih-Mu, ya Yesus Sang Timur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur atas pencerahan-Mu hari ini. Mampukan kami sepanjang hari ini menghidupi, mengamalkan firman-Mu dengan sukacita dan penuh kasih. Kami mohon, jagalah dan lindungilah keluarga kami masing-masing. Anugerahkanlah
kepada mereka semua kesejahteraan jasmani dan rohani. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sahabat Sang Timur, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu, selamat Minggu Advent yang ketiga dengan sukacita, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat dan selamat dari Bontang. Berbagi kasih bagi semua.